Sudah setahun warga Jakarta dimanjakan dengan gaya belusukan sang gubernur Joko Widodo. Sudah setahun pula sejumlah masalah klasik ibu kota mulai terkikis. Apa saja capaian yang telah diraih oleh pasangan yang akrab disapa Jokowi Ahok ini selama setahun? Kita akan tanyakan langsung kepada orang nomor satu di ibu kota, Bapak Joko Widodo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat, Pak. Sudah setahun nih masa kepemimpinan Bapak di ibu kota. Gak kerasa ya, Pak ya? Ya, kan baru setahun. Dari semua target nih Pak yang ditetapkan oleh Pemprov DKI, yang udah tercapai apa saja Pak? Gini, kita ini pengennya kerjakan cepet-cepetan lah. Yang bisa kita kerjain cepat-cepat. Kalau yang perlu proses ya memang harus melalui tahapan proses. Seperti waktu kita dilantik 15 Oktober, kemudian pada awal November kita sudah keluarkan ini kan, Kartu Jakarta Sehat seperti ini. Oh, KJS. Iya, hanya dalam waktu 1 bulan kita nggak ada, kita bisa keluarkan sebuah sistem Kartu Jakarta Sehat. Yang ini kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Sampai sekarang sudah keluar kira-kira 2 juta lebih kartu ini, dan target kita kira-kira 4,7 juta. Ini sebuah sistem yang dipegang oleh masyarakat. Kalau ada warga yang sakit, langsung ke puskesmas, atau berat, langsung ke rumah sakit dengan rujukan dari puskesmas. Ini sistem. Kalau yang lain biasanya hanya menganggarkan, tapi sistemnya nggak dibangun. Terus anggarannya itu untuk siapa? Untuk si A, si B, si C, si siapa? Kan sulit. Kalau ini jelas sistemnya ada. Nah setelah itu kita juga keluarkan lagi Kartu Jakarta Pintar seperti ini. Oke, KJP. Banyak yang menyampaikan sekolah gratis yang mana? Kalau SPP memang sudah gratis. Tapi ada 13 komponen biaya sekolah yang itu memberatkan yang tidak mampu. Dari biaya seragam, sepatu, beli buku, untuk transport, untuk les, dan lain-lain. Dari situ keluar dari keluhan-keluhan masyarakat keluar yang namanya Kartu Jakarta Pintar. Ini dipakai untuk menutup, mengcover biaya-biaya yang tadi saya sampaikan. Untuk SMA, SMK diberi 240 per bulan, yang SMP untuk Kartu Jakarta Pintar diberikan 180.000 per bulan. Dan sudah diberikan kepada 381 anak yang pegang ini. Targetnya Pak? Ya targetnya kalau tahun ini memang 381, tapi tahun depan akan kita tingkatkan lagi kalau memang masih dilihat kebutuhan di masyarakat masih diperlukan. Kalau enggak ya berarti cukup. Oke. 2 kartu ini yang menyandung kendalanya apa Pak? Ya biasa dalam membangun sebuah sistem, di depan pasti ada kayak kemarin waktu Jakarta Sehat ini keluar. Masyarakatnya seneng, tetapi rumah sakitnya bludak sehingga sehingga sampai kewalan nggak ada ruang, nggak ada kamar. Ya saya kira wajar karena yang sakit itu sudah bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk di rumah. Ada yang sudah setahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 3 tahun nggak diapa-apain dan di rumah. Begitu ini keluar ada harapan gitu dari masyarakat untuk sembuh sehingga semuanya berbondong-bondong ke rumah sakit. Rumah sakitnya penuh, rame, sehingga kemarin juga ya ada sedikit perbedaan dengan Dewan, dengan DPRD, tapi juga sudah kita jelaskan dan nggak ada masalah. Dan setelah 4-5 bulan ya sekarang normal, rumah sakit normal kembali, puskesmas kita cek juga normal kembali, karena yang sakit-sakit tadi sudah ditangani. Ada kira-kira 510 ribuan lah yang sudah tertangani, yang dulu bertahun-tahun nggak ditangani, sekarang sudah normal kembali. Oke, kalau masalah yang terasa kronis gitu selama setahun ini yang berat tuh, yang kendala tuh apa aja Pak? Ya menurut saya nggak ada lah. Persoalan juga jelas ada. Yang mana ada semuanya sudah kita lihat. Problemnya di kampung mana juga jelas. Persoalan-persoalan juga bisa dilihat dengan mata, juga kelihatan semuanya. Hanya ini kan sekali lagi ada yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Ada yang perlu tahapan-tahapan agak jangka tengah dan jangka panjang, misalnya kayak macet, banjir, nggak mungkin langsung balik tangan selesai. Oke, berkaitan dengan banjir Pak, kita punya pertanyaan dari teman-teman yang kita himpun
di media sosial, khususnya Twitter dan Facebook di @liputan6.com. Nah, seperti ini Pak. Ini terkait dengan banjir. Ada Rahmat Viera @zaki87. Berapakah estimasi waktu untuk Jakarta bebas macet dan banjir? Ada lagi dari Facebook, Irfan Irianto. Saya mau tanya Pak Jokowi dan Pak Ahok terkait waktu kampanye dulu menjanjikan Jakarta bebas banjir dan macet. Saya lihat belum ada program yang real mengatasi masalah tersebut. Silakan dijawab. Perlu tahapan. Kalau macet sampai yang namanya MRT jadi, itu kira-kira 6 tahunan. Karena kan MRT itu rencana sudah 24 tahun, tapi baru dimulai kan baru ini Oktober ini kan. Monorail 14 tahun direncanakan, saya juga baru mulai Oktober ini. Ya kalau angkutan massal itu tidak ada ya, orang kita mau buat kebijakan, genap ganjil. Terus yang separuh itu suruh naik apa? Busway-nya juga belum cukup. Satu-satunya jalannya itu diselesaikan, sudah dikerjakan, tapi perlu waktu. Untuk selesai monorail itu kira-kira butuh waktu 3,5 tahun, yang Blue Line dan Green Line. Kemudian yang MRT perlu waktu 6 tahun. Kalau itu selesai, baru kita bisa berbicara di tempat mana yang harus kita lakukan genap ganjil, di koridor mana yang harus diberlakukan electronic road pricing, di lokasi yang mana, di area yang mana yang kita lakukan pajak parkir yang tinggi untuk menghambat agar masyarakat ini berbondong-bondong naik ke transportasi massal. Tapi transportasi massalnya belum siap. Berarti itu kan perlu waktu, nggak mungkin kan bangun monorail sehari 2 hari, bangun MRT seminggu 2 minggu. Itu untuk jangka pendek berarti memang monorail. Ya, untuk mengatasi macet. Ya, jangka pendek kita punya busway, yang ini kita tambah armadanya, kita tambah terus, akhir bulan ini kita tambah lagi kira-kira 450, nanti tahun depan kita tambah lagi 1.000 lagi, artinya tambahan itu ada, baru nanti kebijakan beberapa ruas akan kita lakukan, tapi tidak bisa menyeluruh, karena kalau menyeluruh itu setelah monorail dan MRT-nya jadi. Oke, berkaitan juga Pak dengan banjir dan transportasi. Ini kita punya. Kalau yang banjir, ini banjir juga perlu saya jelaskan. Oke. Banjir di Jakarta ini airnya kan bukan berasal dari Jakarta. Airnya berasal dari provinsi yang lain, yang dari atas. Dan nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Kemudian juga 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai-sungai besar ya, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan yang lain-lainnya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat. Sehingga pengatasan banjir ini memang harus bersama-sama pemerintah pusat, DKI, kemudian yang ada di provinsi yang lain. Percuma juga semua sungai di sini dinormalisasi, tetapi yang di atas tidak ada penghutanan kembali, tidak ada reboisasi, tidak ada hijauan untuk sehingga serapan air ke bawah semakin banyak. Semuanya memang harus terintegrasi semuanya. Atau dibuatkan waduk di atas di Ciawi. Nggak mungkin Pemda DKI itu melakukan itu karena bukan wilayah Gubernur DKI. Tapi koordinasinya selama ini sudah terjalin, Pak? Ya, kalau berbicara kita sudah, koordinasi sudah, tetapi yang paling penting kan ini pelaksanaan kan. Kemauan juga dari koordinasi terus kan, ini sudah harus pelaksanaan lah, kita ini sudah pelaksanaan. Dan kita ini kebagian yang sungai-sungai kecil, submakro dari sungai-sungai besar tadi, yang kemudian selokan itu bagian kita, tapi yang sungai gede-gede ini memang kewenangan di pemerintah pusat. Oke.